Namanya Bella, cewek paling cantik di kampus. Kata bokap gue, cara mudah buat milikin cewek adalah dengan bikin mereka punya hutang budi sama kita. Dan dalam 3 langkah, Bella bakal jadi milik gue. Langkah pertama, buka penawaran. Kamu mau harga berapa supaya aku jadi pacar kamu? Sebutin aja harganya. Kalau dia masih jual mahal, maju pakai langkah kedua. Kamu tuh apa-apaan sih? Kasih apa yang dia butuhin. Kamu bisa makan kayak gitu setiap hari kalau kamu jadi pacar aku. Kamu tahu nggak? Buang-buang makanan itu dosa. Bella kalau marah jadi tambah imut. Kalau dia masih jual mahal juga, kita langsung beli semua harga dirinya. Aku dengar-dengar nenek kamu sakit ya? Kalau kamu masih jual mahal juga ke aku akan suruh anak buah aku untuk cabut tabung oksigen nenek kamu. Kamu kenapa bawa nenek aku? Dalam hitungan ketiga, aku akan suruh sekarang juga. 3, 2. Kamu keterlaluan. Skak mat. Bikin dia nggak berkutik. Cukup. Sampai dia sadar kalau gue ini adalah pahlawan yang udah bayar semua tagihan rumah sakit neneknya. Jadi, kamu yang biayai rumah sakit nenek aku. Tapi kan itu lebih dari 50 juta. Iya, mahal kan? Makanya kamu jangan jual mahal lagi sama aku. Dan cara bayarnya juga gampang kok. Hanya cukup kasih rasa cinta kamu ke aku tiap hari. Aku anggap ini hutang. Ya udahlah. Karena kamu udah resmi jadi pacar aku mau umumin ke semua orang, oke? Kita foto dulu. Tapi kan aku belum setuju. Tapi itu semua teori papa. Dia bilang uang memang bisa menipu wanita. Tapi malah dia yang berakhir ditipu sama selingkuhannya. Semua hartanya diambil dan dia akhirnya bunuh diri. Gua pilih Bella karena gue yakin dia itu beda dari cewek manapun. Setelah keluarga gue bangkrut, gue terpaksa ninggalin Bella. Tapi waktu itu gue janji, kalau gue jadi kaya lagi, gue bakal temuin dia. Siapa sangka, saat takdir bikin kita ketemu lagi, keadaan gue masih kayak gini. Dan di tengah acara yang paling memalukan, reunian.
saat mereka berhasil mewujudin mimpi mereka, gue udah ninggalin mimpi-mimpi gue sejak lama. Setelah papa meninggal dan mama divonis kanker paru-paru. Jadi kerja keras gue sekarang itu cuman buat mama. Lo masih inget gak sama si Devan itu? Itu loh yang dulu jadi anak paling tajir di kampus. Mana mungkin bisa aku lupain dia. Lo tahu kalau bokapnya bangkrut? Rumornya sampai bunuh diri. Dia bahkan gak pernah ngambil ijazahnya loh. Gak tahu deh sekarang hidupnya kayak gimana. Iya pasti hidup susah lah. Secara dia kan gak punya skill apa-apa. Masuk kampus aja karena bokapnya kaya, iya gak? Kata siapa? Dia nggak punya skill. Ada kok. Skill flexing harta bokapnya. Sekaligus sering merendahkan orang. Bener kan? Mas, ngapain bengong? Taruh di situ makanannya. Setelah lulus, aku nyari kabar dia tapi sampai sekarang belum dapat kabar apa-apa. Mas, mau kemana? Beresin dulu meja gua. Bel, ngomong-ngomong, lo ngapain nyari-nyariin si Devan? Mau balas dendam? Kalau gue jadi Bella, pasti balas dendam sih. Secara dulu Devan kurang ajar banget. Udah, gak usah ngomongin orang miskin. Mending kita ngomongin CEO Guna Bakti Group aja. Secara si Bella kan yang paling berhasil di antara kita semua. Kira-kira kalau Devan ngelihat aku yang sekarang, gimana ya reaksinya? Lu bisa kerja yang bener gak sih? Lihat nih, jas mahal gua kotor gara-gara lu kan. Gaji lu sebulan tuh gak mampu buat ganti nih. Lu, Aku dengar kamu habis beli tanah ya di daerah Pasir Putih. kok kamu tahu, Ben? Jangan-jangan diem-diem kamu perhatiin aku ya? Kenapa gue ngerasa Bella tuh ngenalin gue ya? Apa dia sengaja bikin reunian di sini karena dia tahu gue kerja di sini? Dia pengen balas dendam sama gue karena gue udah pernah ninggalin dia dulu. Devan, chef kamu sudah selesai kan? Iya, Pak. Di depan ada customer cewek mabok. Dan dia minta kamu anterin pulang. Habis kamu ganti baju, kamu langsung ke tempat parkir ya. Dulu gue juga punya mobil ini, tapi semuanya disita setelah papa meninggal. Kok nomor platnya sama kayak tanggal lahir gue? Kebetulan banget, jangan-jangan ini mobilnya... Ternyata beneran kamu. Iya. Yuk, antar aku pulang. Apa dia beneran mau balas dendam sama gue? Ah, gue harus pura-pura gak kenal. Jadi rumah Mbak di mana? Jalan aja dulu. Kamu beneran gak tahu rumahku di mana? Iya. Gimana saya bisa tahu rumah Mbak? Harusnya kamu tahu. Maksudnya, kan kamu bisa lihat di Maps. Ih. Cek di Maps ya. Anda akan menuju Jalan Santoso Mansion. Bukannya itu bekas rumah gue?
kalau kamu kayak gitu. Ada yang salah sama rumah aku? Nggak ada yang salah sama rumah Mbak, cuman saya nggak nyangka aja kalau Mbak tinggalnya di sini. Mau sampai kapan kamu pura-pura nggak kenal sama aku? Maaf nih sebelumnya Mbak, tapi kan saya cuma pelayan, jadi nggak mungkin dong orang kayak saya bisa kenal sama Mbak. Mana mungkin aku salah orang. Mau kamu operasi muka sekalipun, aku tetap bisa ngenalin kamu. Karena aku ngenalin kamu tuh dari sini. Orang yang cinta banget sama aku. Dan yang mastiin aku makan enak setiap hari. Cowok yang selalu jadiin aku prioritas. Bahkan yang gak malu untuk teriak depan semua orang untuk bilang cinta sama aku. Cowok yang udah jadi pahlawan untuk nyelamatin nenek aku dan hidup aku. Jadi mana mungkin aku bisa ngelupain cowok itu. Itu kan cuma masa lalu. Apa kita bisa balikan kayak dulu? Balikan kayak dulu. Maaf Mbak, tapi boleh saya minta uang tip? Aku nggak punya uang receh. Kalau kamu mau uang tip, ikuti aku. Dulu kamu maksa banget buat ngajak aku ke sini. Tapi sekarang kamu nggak mau ikut masuk. Hah? Kenapa Mbak? Mbak ngomong apa ya? Aduh saya nggak denger nih. Oh, ada yang kemasukan di kuping saya nih Mbak. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya. Kan udah diantar barangnya. Mbaknya udah diantar maksudnya. Biarin Dev, biarin. Tahan diri lo, tahan. Masih. Kalau kita ketemu lagi, aku akan pastiin bakal banyak jalan panjang yang kita tempuh sama-sama. Halo, tolong kamu bantu lagi selidikin Devan Santoso. Di mana dia kerja, alamat tinggalnya. Pokoknya selidikin semua tentang Devan. Woi, morning. Good morning. Lu udah tahu belum? Katanya kantor kita bakal jadi diakuisisi. Katanya CEO-nya pagi ini bakal datang meeting sama kita langsung. Udahlah, mending kita buruan yuk. Kalau kita telat nih, kita jadi sasaran layoff lagi. Udah. Gua kalau kena layoff, pasti gua dapat pesangon 5 bulan gaji gua. Ya hitung-hitungan gua udah 5 tahun kerja di sini, bro. Jadi, coba gua lihat. Tabungan gue sekarang 98 juta. Tinggal tambah 2 juta lagi. Pas banget tuh untuk modal gedein toko kelontong gua. Get off. Nggak bisa. Berdua lah, berdua. Gua duluan, lu cari yang lain lah. Punya Bu Bella. Punya bos.
apa sih bilang? Lagian mata diciptain emang buat ngeliat. Bu Bella kan bos kita. Kenapa harus dia lagi sih? Bangku itu lebih nyaman ya? Enggak Bu, maaf ini. Iya tadi saya datang paling terakhir jadi nggak dapet kursi. Jadi pakai ini Bu. Mampus tuh si Devan. Malah katanya Bu bos baru nih, mau level karyawan lagi. Anjir, merinding gua. Cantik sih, tapi auranya killer cuy. Bukan salah kamu kok. Ruangan ini aja yang terlalu kecil. Hen, saya dengar gedung sebelah lagi direnovasi ya? Tolong kamu urus pembeliannya ya. Baik, Bu. Ini gue nggak salah dengar kan? Bu bos mau beli gedung sebelah. Lu tau nggak? Gedung sebelah itu katanya habis renovasi mau dijual 20M. 20M? 20M? Gila, ngeluarin 20M kayak 20.000. Gimana Bu? Ruang meetingnya udah luas kan? Meeting perkenalannya selesai. Kita akan punya perjalanan panjang. Hebat bener lu bro. Belum ada 1 jam, lu udah bikin bos baru di kantor kita. Keren emang lu Dev, panutan gua banget. Hey, jangan gosip kalian. Itu emang ruang meeting kecil, makanya digedein. Understood? Tapi nih ya, apalagi kalau lu tadi nggak duduk di kursi baso, yakin gua nggak bakal bu bos tuh beli gedung sebelah. Bener. Nggak dipikir-pikir, nggak ada pikiran. Gokil. Guys, bu bos beliin kita makan siang nih. Ayo Dev, ambil. Udah sampai nih makanannya. Enggak, gua makan siang punya gua aja. Lebih enak. Hidup gengsi amat. Udahlah. Ayo guys. Yuk. Makanan nih, Van. Guys, makan siang kita hari ini makanan hotel bintang 5 cuy. 1 box ini nih harganya 150 ribuan. Bu Bella emang best of the best. Kalau tiap hari kayak gini nih, gue bakal rajin kerja. Lu mah baru aja dikasih makanan 150 ribu, harganya udah jadi penjilat. Gimana kalau lu dikasih bonus 150 juta? Dan jatah buat gue mana? Katanya 1 orang dapat 1. Bukannya lu nggak mau. Mendingan jadi penjilat daripada jilat ludah sendiri. Orang gue ini kok nggak kepengen-pengen banget. Pengen aja. Ini juga nih, telur masakan gua nih, telur dadar. Ini tuh bagus untuk rahang pipi gua. Lihat nih. Ini punya kamu. Hen, kamu tolong bantu cek AC-nya ya. Kalau emang rusak, kamu ganti dengan yang baru. Oke, siap Bu. Kamu bisa makan kayak gitu setiap hari kalau kamu jadi pacar aku. Kamu tahu nggak, buang-buang makanan itu dosa. Ternyata kamu beneran mau balas dendam, Bel. Kayaknya aku harus beneran resign. Gue penasaran deh,
Lo sebenarnya punya hubungan apa sih sama Bu Bella? Sampai dia segitunya sama lo. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin. Dia tuh sampai bawain lo jatah makan siang, beli gedung sebelah, udah gitu ngelap keringat lo lagi. Ih, soal gedung sebelah yang mana gue tahu, ya emang pengen digedein kali. Meetingnya kan emang kecil, bukan karena gue lah. Jadi lo masih nggak mau ngaku nih. Padahal nih ya, rumornya gedung sebelah tuh dibeli atas nama lo. Ngaco. Mana ada kayak begitu? Nggak masuk kotak manusia. Bu Bella, berkasnya saya letakkan di sini ya. Iya, nanti saya baca. Set, rata aja segan sama lu tuh. Hey bro, makanan itu nggak boleh dibuang-buang. Karena kalau buang-buang makanan itu namanya dosa. Ternyata kamu masih ingat kalimat itu, Dev. Oh ya, saya mau fokus urus perusahaan ini dulu ya. Kamu tolong bantu saya untuk urus kantor yang pusat. Baik Bu Bella, dengan senang hati. Saya permisi. Iya. Ini kok surat resign gue nggak diterima sama HRD? Apa gue harus langsung ngasih suratnya ke Bu Bella ya? Tapi gue kan cuma staf biasa ya. Nggak etis lah kalau gue langsung ngasih suratnya ke Bu Bella. Coba gue cek deh. Jajaran paling Hah? Kok gue ada di jajaran manajer? Gue kan mau resign, kenapa malah jadi manajer? Duluan gue. Hati ya. Hati. Lo tuh demen sama makanannya apa sama yang ngasih? Sampai difotoin begitu tuh makanan? Gak dua-duanya. Ini gue fotoin karena gue demen nih sama kotak makannya, bro. Bagus tau, bisa dijual di aplikasi barang bekas punya gue. Orang mana sih yang beli barang bekas begini? Kotak makan lagi? Ya ada lah. Ada aja, apalagi ini kan kotak makan hotel bintang 5 tuh, lihat. Bagus, orang stocking aja ada kok yang mau beli. Emang lu ya, otak bisnis lo nih, patut deh gue acungin jempol. Kalau jual hati gue bisa nggak? Hati bekas mencintai istri orang. Mau janda lo. Tuh kan, ada yang ngeborong semua jualan barang bekas gua. Dia mau gua anterin barangnya ke Villa Renjana Bogor. Wih, villa. Bau-bau orang kaya nih. Tuh kan. Genap nih 100 juta buat modal. Emang otak bisnis gua tuh tiada lawan. Dia bahkan jual poster toko anime kayak gini. Jangan-jangan dia juga suka lihat toko cosplay yang seksi-seksi kayak gitu. Villa Renjana nomor 264. Ini alamat lengkapnya ya. Aku tunggu. Iya, siap. Aku bakal antar ke sana. Hen, dalam setengah jam, tolong kamu antar semua baju yang saya pesan ya ke Villa Renjana. Orang gila mana yang beli barang begini? Mana bekas semua lagi?
Justru karena orang gila ini, gue bisa ngumpulin modal buat renov toko gue sampai 100 juta. Berarti lo tuh harus makasih sama yang beli. Kalau cewek, lu jadiin istri. Kalau cowok, mending lu kasih dia voucher belanja seumur hidup. Soalnya kan dia udah jadi penyelamat lo. Dani, mending lo aja deh yang cari istri. Biar otak lo tuh makin bener, tau gak? Ngaco otak lo, Nang. Kalau yang begini lu bisa cariin yang bekas juga nggak? Yang bekas aja, yang bekas. Oi, sini deh. Lu lihat baik-baik deh nih. Ini beneran apa bohong? Berobat Gi, mending kata gua mah. Otak lu tuh ngaco. Dan tolong jagain toko bentar. Oke? Thank you Dani, I love you. Aduh, lu bisa apa kalau nggak ada gua? Kak, Makasih ya. iya sama-sama. Aku coba dulu. Halo. Ya halo, ini saya udah di depan rumah. Barangnya. Halo? Halo? Kok dimatiin sih? Mbak, ini barangnya bisa kamu masukin sendiri kan? Sebenarnya dia mau apa sih? Kamu kenapa masih jual barang bekas kayak gini? Memangnya gaji dari perusahaan masih kurang? Oh enggak kok. Gaji dari perusahaan udah sangat cukup buat aku. Tapi kan aku emang suka ngerjain banyak hal. Dulu kerjaan kamu naik turun mobil mewah, tapi sekarang kamu rela ya antar barang jauh-jauh pakai motor. Sial, dia ngeledek gue. Yaudah Mbak. Kak, ya ini barangnya udah semua di dalam kardus. Kamu bisa diambil aja langsung dan bayarnya bisa transfer aja, nggak apa-apa. Kalau gitu saya pamit ya. Sebentar. Bisa tolong bawa ke dalam barangnya? Kok masih berdiri di sini? Ayo masuk. Baju aku kan kotor, terus bau keringat. Apalagi habis dari jalanan, banyak polusi. Dulu kamu setiap habis main bola, main nempel aja sama aku. Padahal baju kamu penuh basah, bau keringat. Masa iya sih sekarang kamu takut aku nyebau keringat kamu? Ya udah oke, saya akan masuk. Asal Mbak janji sama saya. Harus kasih review yang bagus buat toko saya. Oke? Yuk. Gua kan cuma nganter bareng, kenapa harus disuruh masuk sih? Wow, gua sama sekali nggak nyangka si Bella ternyata punya hobi kayak gini. Bisa tolong bawa barangnya ke kamar aku?
Sebenarnya si Bella ngerencanain apa sih? Real Buzz APP. Buzz you up.